Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat, salam damai untuk kita semua. Dan mari hari ini kita kembali membuka hati dan pemikiran kita untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai yang ke-28. Namun sebelum kami baca selengkapnya nats ini, kami undang kita berdoa. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena ada kesempatan yang boleh Engkau sediakan bagi kami untuk tidak hanya sekedar hidup saja. Tetapi untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu. Maka berkuasalah atas kami, hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Diberkati semua kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan selengkapnya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28 di bawah perikop Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sedemikian pembacaan Alkitab. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan firman Tuhan hari ini, saya akan mengangkat satu tema buat kita bersama, yakni bersama kita pasti bisa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Apolos, Priskila, dan Aquila adalah tiga tokoh yang dibicarakan dalam nats kita pada hari ini. Dan kalau kita memperhatikan dari ketiga tokoh ini, mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, baik secara pengetahuan teologi maupun secara keimanan. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Menariknya ialah, di keadaan mereka yang luar biasa dengan kemampuan masing-masing tersebut, ternyata ada kelemahan. Namun di atas kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing mereka tetap berada dalam satu garis, yakni saling menghargai, saling menghormati dan menjaga satu dengan yang lain dalam kewibawaannya. Mereka tidak saling menjatuhkan, apalagi itu di tengah-tengah orang banyak. Saudaraku, ketiga orang ini adalah gambaran tokoh yang sekaligus menjadi model pelayan Kristus yang sangat baik dalam hal bekerja secara bersama-sama. Dan Bapak Ibu, dampak yang dihasilkan dari ketiga orang ini ialah bahwa yang pertama, kesatuan tubuh Kristus tetap terpelihara. Yang kedua, mereka boleh menjadi pekerja yang baik dan sangat berguna bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Saudaraku, iman dan rasio dari ketiga orang ini mereka padukan secara luar biasa. Sehingga menghasilkan sebuah pekabaran Injil yang luar biasa, mewujud dalam kesediaan orang-orang untuk mendengarkan dan bahkan untuk masuk dalam rangkaian penyelamatan Tuhan. Nah, belajar dari keberadaan ketiga tokoh penting dalam bacaan ini mengingatkan kita semua yang pertama, bahwa Apolos, Priskila, dan Aquila mengingatkan kita semua bahwa di dalam kekuatan kita, di dalam kehebatan kita, di dalam mampunya kita, pasti ada titik kelemahan. Semua orang pasti memiliki titik kelemahan. Nah, di atas titik kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing,
Ketiga tokoh ini mengingatkan kita bahwa pertama kita ini adalah satu tim kerja. Oleh karena itu maka semua orang yang ada dalam satu tim kerja harus mengembangkan sikap, yakni saling menghargai, saling menjaga satu dengan yang lain, terus berada dalam kewibawaan yang sama, dan selalu memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan pengetahuan, sehingga semuanya boleh saling melengkapi, sehingga dengan bersama segala sesuatu bisa dilakukan. Kedua, firman ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa iman dan rasio itu tidak terpisahkan. Keduanya beriringan dan menyatu dalam satu kesatuan penuh. Oleh karena itu maka kepada setiap orang kita tidak hanya fokus kepada bagaimana menumbuhkan iman, tetapi juga bagaimana agar seseorang memiliki kecerdasan dalam beriman. Berikut firman ini juga mengingatkan kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketiga orang ini, Apolos, Priskila, dan Aquila, dalam bacaan ini disebutkan sebagai orang yang dipercayakan. Nah, itu artinya mengajar kita semua hari ini untuk tahu bahwa siapapun orang yang ada di sekeliling kita adalah orang yang dipercayakan. Dipercayakan oleh siapa? Dipercayakan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh sesama. Itu artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dan dipercayakan oleh sesama. Maka mari kita berada dalam satu kesatuan agar banyak hal bisa kita lakukan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama bersatu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena melalui kebenaran firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah satu tim kerja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan di dalam dunia ini. Maka untuk itu ajarkan kami untuk saling melengkapi, saling menghargai, saling menjaga kewibawaan antar satu dengan yang lain. Agar melalui hal yang sedemikian, ada banyak hal yang bisa, yang mampu kami lakukan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini diberkatilah, agar mereka juga boleh menjadi satu kesatuan tim kerja dengan para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan. Dan kami percaya dalam kesatuan, dalam kebersamaan itu, apapun keadaan kami di dalam dunia ini mampu kami hadapi. Bersama dengan semua, bersama dengan Tuhan, kami pasti akan bisa melalui kesukaran, melalui kesulitan, melalui tantangan, dan bersama pula keadaan kami pasti akan amat sangat baik. Berkati gereja dan pemerintah agar bersama menciptakan keadaan yang baik. Berkati kami, pribadi tiap pribadi bersama dan keluarga dan orang-orang yang di sekeliling kami untuk menjadi satu tim yang baik dan mewujudkan keadaan yang amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kami percaya yang terbaiklah yang akan Engkau beri bagi kami. Dan kami akan sambut setiap rencana-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan setiap doa kami akan Engkau jadikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.